Udah dimulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang terhormat kepada Prof. Dr. Jawahir Hazi SHMA dan Bapak Dr. Mutawali SEIMM selaku dosen pengampu mata kuliah Perbankan Syariah. Sebelum itu, saya perwakilan kelompok akan memperkenalkan kelompok saya. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Afifah Nugraini dan rekan saya Nurfala Salsabila. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan materi tentang Bank Muamalat Indonesia. Baik, kami akan memulai saja pembacaan materi berikut yang akan dibacakan oleh Nurfala Salsabila. Slide-nya diganti, tolong. Ya, sudah. Ya, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah Bank Muamalat Indonesia. Nah, dalam sejarah ini awalnya ide mendirikan Bank Muamalat Indonesia atau BMI tercetus dalam sebuah lokal karya MUI bertema Masalah Bunga Bank dan Perbankan yang diadakan pada pertengahan Agustus 1990 di Cisarua, Bogor. Hasan Basri selaku Ketua Umum MUI membawakan masa itu ke Munas MUI yang diadakan akhir Agustus 1991. Munas MUI itu memutuskan agar MUI mengambil prakarsa mendirikan bank tanpa bunga. Untuk itu dibentuk kelompok kerja yang diketahui oleh Sekjen MUI waktu itu, HS Projokusumo, melakukan lobby melalui B.J. Habibie sampai akhirnya Presiden Soeharto menyetujui didirikannya Bank Muamalat Indonesia atau BMI. Bank Islam yang terbentuk disepakati bernama Bank Muamalat Indonesia. Muamalat dalam istilah fikih berarti hukum yang mengatur hubungan antar manusia. Nama alternatif lain yang muncul pada masa pembentukan itu adalah Bank Syariat Islam. Namun mengingat pengalaman pemakaian kata syariat Islam pada Piagam Jakarta, akhirnya nama itu tidak dipilih. Nama lain yang diusulkan adalah Bank Muamalat Islam Indonesia. Presiden Soeharto kemudian menyetujui nama terakhir dengan menghilangkan kata Islamnya. Next. Next slide-nya, moderator. Sudah keganti belum? Belum. Udah. Berdasarkan Akta Nomor 1 tanggal 1 November 1991 Masehi atau 24 Rabiul Akhir 1412 Hijriah, dibuat di hadapan Yudo Paripurna SH, notaris di Jakarta, PT Bank Muamalat Indonesia, selanjutnya disebut Bank Muamalat Indonesia atau BMI, berdiri dengan nama PT Bank Muamalat Indonesia. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan surat keputusan nomor C2 spasi 2413 HT 0101 tahun 1992 tanggal 21 Maret 1992 dan telah didaftarkan pada Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 30 Maret 1992 di bawah nomor 970/1992 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 34 tanggal 28 April 1992 tambahan nomor 1919A. BMI didirikan atas gagasan dari Majelis Ulama MUI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, dan pengusaha muslim yang kemudian mendapat dukungan dari pemerintah Republik Indonesia sehingga pada 1 Mei 1992 atau 27 Syawal 1412, Muamalat Indonesia secara resmi beroperasi sebagai bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah pertama di Indonesia. 2 tahun setelahnya, tepatnya pada 27 Oktober 1994, BMI memperoleh izin sebagai bank devisa setelah setahun sebelumnya terdaftar sebagai perusahaan publik yang tidak listing di Bursa Efek Indonesia atau BEI. Kemudian saat ini
Saham Bank Muamalat terdiri atas 78% Badan Pengelola Keuangan Haji, 10% dimiliki oleh Islamic Development Bank, dimiliki oleh Reza Renaldi Syaiful, kemudian 1,67%-nya dimiliki oleh Dewi Monita, 1,66%-nya dimiliki oleh Andre Mirza Hartawan, 1,39%-nya dimiliki oleh Koperasi Perkayuan Apkindo atau MPI Kapindo, dan 5% dimiliki oleh masyarakat atau publik. Sejak kehadirannya pada 20 Syawal 1412 Hijriah, Bank Muamalat telah membuka pintu kepada masyarakat yang ingin memanfaatkan layanan bank syariah. Karena Muamalat ini tidak hanya untuk memposisikan sebagai bank pertama murni syariah, tetapi dilengkapi dengan keunggulan jaringan real-time online terluas di Indonesia. Saat ini Bank Muamalat memberikan layanan melalui 312 gerai yang tersebar di 33 provinsi, didukung jaringan lebih dari 3.800 kantor pos online atau SOPP di seluruh Indonesia, serta merupakan satu-satunya bank syariah yang telah membuka cabang luar negeri, yaitu di Kuala Lumpur, Malaysia. Saya kembalikan ke moderator. Iya, baik. Terima kasih, Novala. Baik, selanjutnya saya akan membacakan tentang model kelembagaan Bank Muamalat Indonesia. Setiap perusahaan mempunyai struktur organisasi tersendiri yang memberikan ciri khas organisasinya, sehingga berbeda dengan organisasi lain yang sejenis. Organisasi PT Bank Muamalat Indonesia terdiri dari bagian berikut ini. Bank Muamalat Indonesia terdiri dari bagian-bagian berikut ini. Yang pertama itu ada shareholders meeting atau rapat umum pemegang saham. Maksudnya itu adalah dewan tertinggi yang ada di Bank Muamalat Indonesia. Tugasnya itu adalah memimpin rapat pemegang saham serta mengawasi jalannya kegiatan yang dilaksanakan oleh Bank Muamalat. Yang kedua itu ada Board of Commissioner atau Dewan Komisaris. Wakil dari pemegang saham yang punya peran sebagai pengawas dan bersama dewan direksi merumuskan strategi jangka panjang perusahaan. Adapun tugas dan wewenang dewan komisaris ialah sebagai berikut, itu ada mengesahkan anggaran, menetapkan kebijakan perusahaan-perusahaan. Yang ketiga itu adalah Dewan Pengawas Syariah atau Syariah Supervisory Board. Dalam pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 72 atau 92 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil, disebutkan bahwa bank berdasarkan prinsip bagi hasil wajib memiliki Dewan Pengawasan Syariah yang mempunyai tugas melakukan pengawasan atas produk perbankan dalam penghimpunan dana dari masyarakat dan menyalurkan kepada masyarakat agar berjalan sesuai prinsip syariah. Tugas dan wewenang pengawasan syariah adalah sebagai berikut. Yang pertama itu adalah memberikan pedoman garis-garis besar syariah. Yang kedua itu adalah mengadakan perbaikan atas produk yang tidak sesuai dengan syariah. Yang ketiga itu memberikan jawaban dalam bentuk fatwa atas permasalahan yang dihadapi pihak eksekutif dan operasi. Yang keempat itu adalah Operation Director. Mempunyai wewenang dan tanggung jawab membuat kebijakan khususnya dalam bidang operasional, melaksanakan koordinasi dan pembinaan bawahan serta pengawasan kegiatan operasional. Yang kelima itu ada Administration Group. Administration Group ini melakukan supervisi dan monitoring terhadap segenap kantor, cabang atas pelaksanaan atau jalannya operasional. Yang keenam itu ada Corporate
Support Group. Dari corporate support group ini mempunyai ruang lingkup kerja. Yang pertama itu menyiapkan dan melaksanakan legal action atas kebijakan manajemen. Yang kedua itu memberikan masukan dalam penyusunan manual, produk, akad, dan keputusan terkait dalam aspek hukum. Yang ketujuh itu ada internal audit group. Ruang lingkup dari internal audit group ini adalah berwenang untuk melakukan akses terhadap catatan karyawan, sumber daya dan dana, serta aset bank lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan audit. Yang ke-8 itu ada SISOP, System Operation Procedure, atau UAT, User Acceptance Test. SISOP ini merencanakan dan menyusun atau membuat dan memperbaiki prosedur peraturan atau kebijakan pribadi, atau menyebarkan ketentuan pemerintah seperti SEBI, PP, undang-undang, dan sejenisnya untuk bidang operasi bank. Yang ke-9 itu adalah Financing Support Group. Financing Support Group ini mempunyai ruang lingkup kerja, itu adalah Financing Supervision, Syariah Financial Institution, dan Financing Product Development. Yang ke-10 itu adalah Network and Alliance Group. Network dan Alliance Group ini mempunyai ruang lingkup, yaitu Network Alliance atau POS, Dai Muamalat, dan Pegadaian. Ada Syari Gerai Optimizing, Virtual Banking Operation, Call Center, dan Card Center. Yang terakhir itu adalah Business Development Group. Business Development Group ini mempunyai ruang lingkup kerja, yaitu membuat marketing plan dan marketing strategi sebagai guide bagi cabangnya. Terus bersama Financing dan Settlement Group membuat target lending dan revenue system dan teknologi. Desain syariah kontrak yang digunakan pada Bank Muamalat Indonesia. Akad pembiayaan takeover KPR Syariah di Bank Muamalat Indonesia menggunakan Qard dan Murabahah yang merupakan alternatif 1 dari 4 alternatif yang ditetapkan DSN MUI dalam Fatwa nomor 31 /DSN MUI 4/2002 tentang pengalihan hutang. Bank Muamalat memberikan Qard kepada nasabah. Dengan Qard tersebut, nasabah melunasi kredit atau hutangnya, dan dengan demikian, aset yang dibeli dengan kredit tersebut menjadi milik nasabah secara penuh. Nasabah menjual aset dimaksud kepada Bank Muamalat, dan dengan hasil penjualan itu, nasabah melunasi Qard-nya kepada Bank Muamalat. Desain akad pembiayaan takeover KPR yang lebih relevan dan lebih sesuai dengan desain syariah yang telah diterapkan di bank-bank syariah di negara lain, yaitu akad musyarakah mutanakisah. Musyarakah mutanakisah adalah akad bagi hasil yang merupakan penyertaan modal secara terbatas dari satu mitra usaha kepada mitra usaha lainnya untuk jangka waktu tertentu. Dalam hal ini, pembiayaan dengan akad musyarakah mutanakisah merupakan bentuk kerjasama kemitraan ketika bank dan nasabah bersama-sama memberi rumah atau properti. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Nurfala Salsabilah. Poin selanjutnya yaitu transaksi yang dilarang dalam Bank Muamalat Indonesia. Ada 3 hal yang dilarang dalam bisnis syariah dan juga dilarang dalam Bank Muamalat Indonesia. Yang pertama yaitu riba. Menurut segi bahasa, riba adalah sesuatu yang lebih bertambah dan berkembang dalam bisnis. Dalam bisnis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Nah, contohnya ini seperti Andi meminjam uang kepada Budi sebesar 100.000, kemudian Budi mensyaratkan uang tersebut harus dikembalikan dalam jumlah 110.000. Transaksi ini kelebihan 10.000
yang termasuk riba. Kemudian yang kedua ada maisir. Secara bahasa, maisir berarti memperoleh sesuatu atau keuntungan dengan sangat mudah tanpa kerja keras. Maisir dapat berbentuk aktivitas spekulasi, judi, dan untung-untungan dalam suatu transaksi keuangan sehingga memungkinkan diperolehnya keuntungan dengan adanya salah satu pihak yang dirugikan. Contoh dari maisir ini yaitu Andi dan Bani menonton pertandingan sepak bola, lantas saling memasang taruhan. Bila tim favorit Andi menang, Bani harus membayar sejumlah uang. Demikian pula sebaliknya. Bila tim favorit Bani menang, Andi harus membayar sejumlah uang. Kemudian yang ketiga ada goror. Secara bahasa, goror ini berarti penipuan atau ketidakjelasan ataupun resiko. Goror adalah transaksi yang mengandung tipuan atau ketidakjelasan dari salah satu pihak sehingga pihak lain dirugikan. Dalam transaksi keuangan syariah, tidak boleh ada unsur ketidakjelasan atau ketidakpastian yang berlebihan. Antara lain terkait akad, objek akad, cara penyerahan, maupun cara pembayarannya. Hal ini untuk menjamin asas transparansi dan keadilan bagi pihak-pihak yang bertransaksi agar tidak ada yang terzalimi maupun menzalimi. Contohnya, Eri memiliki sapi yang sedang hamil. Eri lantas menjual anak sapi yang masih dalam kandungan tersebut pada Fulan. Jual beli semacam itu dilarang dalam Islam karena kondisi anak sapi dalam kandungan tidak jelas. Bisa jadi ketika dilahirkan cacat atau mati yang dapat menimbulkan perselisihan yang tidak perlu antara Eri dan Fulan. Contoh lainnya jual beli hasil perkebunan yang belum berbuah. Oke, next. Kemudian ada produk penghimpunan, penyaluran, dan jasa pada Bank Muamalah Indonesia serta akad apa saja yang digunakan. Yang pertama itu dalam produk penghimpunan dana atau funding produk. Itu ada giro. Nah, giro ini ada dua macam. Ada giro muamalat at-tijari IB produk dan ada giro muamalat ultima IB produk. Giro muamalat at-tijari IB produk ini berbasis akad wadiah yang memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam bertransaksi. Kemudian jika giro muamalat ultima IB produk ini berbasis akad mudharabah yang memberikan kemudahan bertransaksi bagi hasil yang kompetitif. Kemudian yang kedua ada tabungan. Dan tabungan ini ada 5 macam. Ada tabungan muamalat reguler, ada tabungan muamalat gold, ada tabungan muamalat prima, kemudian tabungan haji Arafah, dan tabungan muamalat umrah. Tabungan muamalat reguler ini tabungan yang dikelola secara syariah dan mendapatkan bagi hasil dengan setoran awal 100.000. Kemudian tabungan muamalat yang gold ini, tabungan ini didesain bagi Anda yang sering melakukan transaksi tunai dan non-bank. Dengan setoran awalnya 500.000. Kemudian yang ketiga ada tabungan muamalat prima. Ini digunakan atau bisa dipakai jika ingin berbisnis sekaligus berinvestasi. Bank Muamalat menghadirkan tabungan ini. Kemudian yang keempat ada tabungan haji Arafah. Nah, dalam tabungan haji Arafah ini juga ada macam-macamnya. Yaitu ada tabungan haji Arafah yang menggunakan prinsip wadiah ditunjukkan bagi semua masyarakat yang bercita-cita menunaikan ibadah haji. Kemudian ada tabungan haji plus, yang mana yang dipakai ini adalah prinsip mudharabah dengan setoran awal 1.500.000. Terus kemudian ada Bank Muamalat Indonesia. Sudah online dengan sistem komputerisasi haji terpadu Kementerian Agama sehingga menjamin kepastian untuk mendapatkan porsi keberangkatan haji. Lalu yang terakhir ada tabungan muamalat umrah. Nah, dalam tabungan muamalat umrah ini tabungan berencana berdasarkan prinsip syariah menggunakan akad mudharabah mutlaqah atau bagi hasil. Kemudian yang ketiga ada deposito. Nah, dalam deposito ini ada dua, ada deposito mudharabah
dan ada deposito full invest. Dalam deposito mudharabah, ini berdasarkan akad mudharabah mutlaqah, yaitu bagi hasil. Kemudian dalam deposito full invest, ini berdasarkan prinsip mudharabah mutlaqah juga yang sama seperti deposito mudharabah. Next slide. Tadi juga ada, terakhir itu ada dana pensiun, yang mana dalam dana pensiun ini Muhammad dan pensiun dapat diikuti oleh mereka yang berusia minimal 18 tahun atau sudah menikah dan pilihan usia pensiunan 45 sampai 65 tahun dengan iuran sangat terjangkau, yaitu minimal 20.000 per bulan dan pembayarannya dapat didebit secara otomatis dari rekening bank muamalat atau dapat ditransfer dari bank lain. Saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi tentang pembiayaan atau penyaluran. Yang pertama itu ada konsumen. Di konsumen ini terbagi menjadi 5, yaitu ada KPR Muamalat IB, Auto Muamalat, Dana Talangan Porsi Haji, Pembiayaan Muamalat Umroh, dan Pembiayaan Anggota Koperasi. Nah, untuk KPR Muamalat IB ini sendiri adalah produk pembiayaan yang akan membantu untuk memiliki rumah yang sudah ready stock atau yang bekas, seperti apartemen, ruko, kios, dan atau maupun pengalian take over dari bank lainnya. Yang kedua itu adalah auto muamalat, produk-produk pembiayaan yang akan membantu untuk memiliki kendaraan bermotor. Jangka waktu pembiayaan ini itu sampai dengan 5 tahun. Nah, yang ketiga itu ada dana talangan porsi haji, pinjaman dengan skema Al-Qardu Hasan yang ditunjukkan untuk membantu mendapatkan porsi keberangkatan haji lebih awal. Jangka waktu pembiayaan ini itu sampai dengan 15 bulan. Yang keempat itu adalah pembiayaan muamalat umroh. Pembiayaan muamalat umroh ini adalah produk pembiayaan yang akan membantu mewujudkan impian untuk umroh dalam jangka waktu yang segera. Jangka waktunya itu ialah mencapai 36 bulan. Yang terakhir itu ada pembiayaan anggota koperasi. Diperuntukkan bagi beragam jenis pembelian konsumtif kepada karyawan atau guru atau PNS selaku melalui koperasi tersebut. Yang kedua itu ada modal kerja. Modal kerja yang pertama itu adalah pembiayaan modal kerja, itu adalah produk pembiayaan yang akan membantu kebutuhan modal kerja usaha yang diberikan dalam nilai rupiah maupun valuta asing. Yang kedua itu adalah pembiayaan LKM syariah. Nah, pembiayaan LKM syariah ini adalah produk pembiayaan yang ditunjukkan untuk LKM syariah, BPRS, BMT, koperasi yang hendak meningkatkan pendapatan dengan memperbesar pembiayaan portofolio pembiayaan kepada nasabah atau anggotanya. Yang ketiga itu adalah pembiayaan rekening koran syariah. Produk pembiayaan khusus modal kerja yang akan meringankan usaha dalam mencairkan dan melunasi pembiayaan sesuai kebutuhan dan kemampuan. Yang ketiga itu adalah investasi. Nah, investasi ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu ada pembiayaan investasi. Pembiayaan ini akan membantu kebutuhan investasi jangka menengah panjang usaha untuk membiayai pembelian barang-barang modal dalam rangka rehabilitas. Yang kedua itu adalah KPR Muamalat IB Bisnis. Produk pembiayaan yang akan membantu usaha untuk membeli seperti merenovasi properti maupun menghasilkan take over pembiayaan dari bank lainnya. Yang ketiga, yang terakhir itu adalah layanan atau jasa. Penetapan selanjutnya adalah penetapan margin keuntungan bagi hasil pada Bank Muamalat Indonesia. Oh, belum. Mekanisme dasar penetapan margin keuntungan murabahah pada bank syariah merujuk kepada referensi margin yang ditetapkan dalam rapat aset liability management community atau ALCO bank syariah.
Penetapan margin murabahah berdasarkan rekom, usul, dan saran dari tim Alko Bank Syariah. Organisasi dari fungsi Alko di Bank Syariah yang kecil dapat terdiri dari direktur dan beberapa manajer kunci yang aktif dalam keputusan-keputusan kredit, investasi, dan pasar uang. Secara umum, tanggung jawab Alko adalah mengelola posisi dan alokasi dana-dana bank agar tersedia likuiditas yang cukup memaksimalkan profitabilitas dan memaksimalkan resiko. Adapun penetapan margin keuntungan pembiayaan berdasarkan rekomendasi, usul, dan saran dari tim Alko Bank Syariah dengan mempertimbangkan beberapa hal berikut. Yang pertama itu adalah direct competitor market rate. Ini yang dimaksud dari ini adalah tingkat margin keuntungan rata-rata beberapa bank syariah yang ditetapkan oleh Alko sebagai kelompok kompetitor langsung atau tingkat margin bank syariah yang tertentu yang ditetapkan dalam rakat Alko sebagai kompetitor langsung terdekat. Yang kedua adalah indirect competitor market rate. Tingkat suku bunga rata-rata perbankan konvensional atau tingkat rata-rata suku bunga bank konvensional tertentu dalam rapat Alko ditetapkan sebagai kompetitor tidak langsung yang terdekat. Yang ketiga itu adalah expected competitive return for investor. Ini juga tak kalah pentingnya dalam penetapan margin murabahah. Dikarenakan pertimbangan yang ketiga ini itu targetnya adalah bagi hasil kompetitif yang diharapkan dapat diberikan kepada dana pihak ketiga. Yang keempat itu adalah acquiring cost. Acquiring cost ini merupakan biaya yang dikeluarkan oleh bank yang langsung terkait dengan upaya untuk memperoleh dana pihak ketiga. Yang kelima, overhead cost. Yang dimaksud dari overhead cost ini adalah biaya yang dikeluarkan oleh bank tidak langsung terkait dengan upaya untuk memperoleh dana pihak ketiga. Baik, saya dilanjutkan oleh Nurfala Sasab. Cara Bank Muhammad Indonesia melakukan manajemen risiko terkait produk yang akan diluncurkan hingga tahap pemasaran. Yang pertama, dasar penerapan manajemen risiko, yaitu penerapan manajemen risiko pada Bank Muhammad Indonesia berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau PJOK, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan atau SEOJK, Peraturan Bank Indonesia atau PBI, Surat Edaran Bank Indonesia atau SEBI, dan dokumen ketentuan lainnya yang diakui sebagai referensi standar maupun ketentuan dalam industri perbankan di Indonesia. Next slide. Beberapa regulasi yang terkait dengan manajemen risiko bank antara lain sebagai berikut. Yang pertama, penerapan manajemen risiko. Peraturan OJK nomor 65/POJK 03/2016 tanggal 28 Desember 2018 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah. Yang kedua, penerapan manajemen risiko terintegrasi bagi konglomerasi keuangan. Yang A, Peraturan OJK nomor 17/POJK 03/2014 tanggal 19 November 2014 tentang penerapan manajemen risiko terintegrasi bagi konglomerasi keuangan. Yang B, Surat Edaran OJK nomor 14/COJK 03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang penerapan manajemen risiko terintegrasi bagi konglomerasi keuangan. Yang ketiga, penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah dan unit usaha syariah. Yang A, Peraturan OJK nomor 8/POJK 03/2014 tanggal 11 Juni 2014
tentang penilaian tingkat kesehatan Bank Umum Syariah dan unit usaha syariah. B. Surat edaran OJK nomor 10 garing SCOJK 03 garing 2014 tanggal 11 Juni 2014 tentang penilaian tingkat kesehatan Bank Umum Syariah dan unit usaha syariah. Yang keempat, kewajiban penyediaan modal minimum Bank Umum Syariah Peraturan OJK nomor 21 garing POJK 03 garing 2014 tanggal 18 November 2014 tentang kewajiban penyediaan modal minimum Bank Umum Syariah. Yang kelima, sistem pengendalian intern surat edaran OJK nomor 35 garing COJK 03 garing 2017 tanggal 7 Juli 2017 tentang pedoman standar sistem pengendalian intern bagi bank umum beserta perubahannya. Yang keenam, pelaksanaan kebijakan pembiayaan bank bagi bank umum POJK nomor 42 garing POJK 03 garing 2017 perihal kewajiban penyusunan dan pelaksanaan kebijakan perkreditan atau pembiayaan bank bagi bank umum. Next slide. Kemudian ada fokus manajemen risiko di tahun 2019. Selama tahun 2019, fokus pengembangan manajemen risiko yang telah dijalankan oleh Bank Muhammad Indonesia antara lain, yang pertama, target market dan risk acceptance kriteria. Di tahun 2019 ini, Bank menetapkan TMRAC pembiayaan baik untuk segmen korporat dan komersial serta RAC untuk retail sehingga pembiayaan dapat difokuskan pada segmen atau sektor ekonomi yang berkualitas. Kemudian yang kedua ada perbaikan proses pembiayaan. Kemudian yang ketiga ada pemantauan terhadap kualitas pembiayaan. Proses pemantauan pembiayaan diperkuat dengan memperkuat antara lain risk data analistik untuk segmen retail dan melakukan review kinerja pembiayaan untuk semua segmen pembiayaan termasuk melakukan stress test. Kemudian yang keempat ada pengkinian dan penyempurnaan atas ketentuan. Pembiayaan perbaikan dan pengkinian atas ketentuan pembiayaan bank merupakan proses dari evaluasi dan kajian yang dilakukan oleh bank di sepanjang tahun 2019 ini. Kemudian yang kelima ada penguatan manajemen risiko, likuiditas, dan pasar. Penguatan manajemen risiko, likuiditas, dan pasar dilakukan antara lain melalui review dan pemantauan beberapa parameter risiko likuiditas dan risiko pasar secara harian, termasuk melakukan review atas limit pillar dan tools yang digunakan. Kemudian yang keenam ada penguatan manajemen risiko operasional, yaitu penguatan manajemen risiko antara lain dilakukan melalui penguatan risk awareness dan implementasi operasional risk champion atau ARION pada setiap unit kerja untuk menumbuhkan rasa kepemilikan dan kontrol atas risiko yang dihadapi unit kerja. Saya kembalikan ke moderator. Baik, yang ketiga itu adalah penerapan manajemen risiko. Yang pertama itu ada tata kelola manajemen risiko. Pelaksanaan manajemen risiko di Bank Muamalat Indonesia menjadi tanggung jawab bersama seluruh manajemen dan seluruh karyawan Bank Muamalat Indonesia. Bank Muamalat Indonesia menerapkan konsep 3 lini pertahanan, three lines of defense dalam pengelolaan risiko, di mana pengelolaan risiko dilakukan oleh semua lini organisasi dan dilakukan pengawasan oleh Dewan Komisaris dan Direksi. Yang pertama itu adalah lini pertahanan pertama. Garis pertahanan pertama terdiri dari unit kerja pengambil dan pemilik risiko yang melaksanakan fungsi bisnis dan unit kerja pendukung. Seluruh fungsi pada garis pertahanan pertama bertanggung jawab dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko yang melekat pada setiap produk, kegiatan, proses, dan setiap yang dijalankan. Yang kedua itu adalah lini pertahanan kedua.
Garis pertahanan kedua terdiri dari unit kerja, manajemen risiko, kepatuhan, dan hukum. Unit kerja di lini pertahanan kedua berfungsi untuk mengembangkan kerangka, strategi, dan ketentuan terkait dengan pengelolaan risiko, kepatuhan, dan hukum untuk mendukung proses bisnis bank. Yang ketiga itu adalah lini pertahanan ketiga. Pada garis ketiga pertahanan terdiri dari unit internal audit. Internal audit berfungsi sebagai unit independen yang bertugas melakukan audit yang memberikan nilai tambah kepada line pertama dan line kedua of defense untuk memastikan bahwa seluruh elemen bank telah melaksanakan fungsi dan bertanggung jawab dengan baik, termasuk memastikan kesesuaian dengan kebijakan manajemen Bank Muamalat Indonesia dan regulasi yang berlaku. Tata kelola manajemen risiko dilaksanakan juga mempunyai peran aktif dalam perumusan tingkat risiko yang akan diambil atau risk appetite dan toleransi risiko atau risk tolerance yang ditetapkan oleh direksi dan dipantau secara berkala. Peran aktif Dewan Komisaris dilakukan secara berkala melalui rapat Dewan Komisaris dan Direksi serta rapat komite level Dewan Komisaris, yaitu Komite Audit, Komite Pemantauan Risiko, Komite Tata Kelola Perusahaan, dan Komite Nominasi dan Remunerasi. Yang selanjutnya adalah proses manajemen risiko. Tujuan dari proses manajemen risiko yang baik adalah untuk mengelola risiko yang melekat pada aktivitas perusahaan dengan tujuan untuk memberikan nilai tambah yang berkelanjutan secara maksimal terhadap seluruh aktivitas. Identifikasi risiko bertujuan untuk mengetahui seluruh jenis risiko yang melekat pada setiap produk, aktivitas layanan, dan aktivitas fungsional yang berpotensi merugikan bank yang dilakukan dengan memperhatikan antara lain yang pertama adalah bersikap proaktif atau antisipatif dan bukan kreatif. Yang kedua adalah mencakup seluruh aktivitas fungsional atau kegiatan operasional. Yang ketiga, menggabungkan dan menganalisis informasi risiko dari seluruh sumber informasi yang tersedia. Yang terakhir adalah menganalisis probabilitas timbulnya risiko serta konsekuensinya. Yang selanjutnya adalah pengukur risiko. Dalam pengukur risiko ini bertujuan untuk mengetahui besaran risiko yang melekat pada aktivitas bank untuk dibanding dengan risk appetite bank sehingga bank dapat mengambil tindak mitigasi risiko dan menentukan modal untuk mengcover risiko residual. Di Bank Muamalat Indonesia, pengukuran risiko antara lain dapat dilakukan melalui penentuan risk rating, scoring atau grading, stress testing, dan penilaian profil risiko dengan metodologi mengacu pada ketentuan regulator, peraturan internal, dan praktik yang ada. Selanjutnya adalah pemantauan risiko. Dalam pemantauan risiko ini dilakukan dengan membandingkan limit risiko dan exposure risiko yang dihadapi. Hasil pemantauan risiko dapat digunakan sebagai salah satu bahan dalam pengambilan keputusan bisnis, menganalisis strategi pengelolaan risiko selanjutnya, serta tindakan pemulihan yang diperlukan. Sistem informasi yang tersedia minimal mencakup laporan atau informasi hal-hal berikut. Yang pertama itu adalah exposure risiko secara menyeluruh yang mencakup per jenis risiko dan per jenis kegiatan. Yang kedua adalah kepatutan terhadap kebijakan dan prosedur serta penetapan limit yang telah disetujui. Yang ketiga adalah realisasi pelaksanaan manajemen risiko dibandingkan dengan tujuan dan target yang ditetapkan. Selanjutnya adalah pengendalian risiko. Pengendalian risiko ini bertujuan untuk memitigasi risiko ke tingkat yang masih dapat dikelola oleh bank. Salah satu strategi pengendalian risiko atau mitigasi yang dilakukan adalah dengan menentukan batasan atau limit risiko, pembiayaan dengan cover garansi atau jaminan, penutupan asuransi,
sekuritisasi aset atau sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku dan prinsip syariah, dan penambahan modal bank untuk menyerap potensi kerugian. Selanjutnya adalah Risk Appetite Statement atau RAS. Pada tahun 2019, Bank Muamalat Indonesia menetapkan kembali Risk Appetite Statement sebagai salah satu bentuk pengendalian risiko terhadap risiko-risiko utama yang dihadapi oleh bank. Bank Muamalat Indonesia memiliki sejumlah parameter dalam RAS yang mencakup permodalan, rentabilitas, risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, dan risiko operasional, di mana range dari setiap parameter dan risk appetite tersebut dikaji minimal 1 tahun sekali atau terdapat perubahan bisnis. Hal ini sejalan dengan POJK nomor 65 garing POJK nomor 303/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang penerapan manajemen risiko bank bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah, khususnya penerapan manajemen risiko pada pilar 2. Selanjutnya itu adalah risiko kredit. Risiko kredit itu risiko kredit bank telah banyak melakukan upaya perbaikan dari aktivitas pembiayaan, namun upaya tersebut tidak secara langsung mempengaruhi perbaikan kualitas pembiayaan bank saat ini. Beberapa perbaikan yang telah dilakukan oleh bank dalam memperbaiki profil risiko kredit antara lain sebagai berikut, yaitu melaksanakan pengelolaan bank untuk segmen wholesale oleh unit kerja Special Asset Management atau SAM, dan segmen retail oleh Retail Collection Management yang terpisah dari unit bisnis yang mengelola good bank. Selanjutnya adalah melaksanakan pengelolaan good bank dan new bank oleh unit kerja bisnis di segmen wholesale dan retail. Selanjutnya adalah risiko pasar. Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan KPMR risiko pasar antara lain itu adalah unit kerja manajemen risiko melaksanakan fungsi sebagai middle office dalam transaksi pasar yang salah satu tanggung jawabnya adalah mengusulkan kepada direksi penetapan limit dealer secara berjenjang sesuai dengan unit kerja dan jenjang jabatan masing-masing dealer. Selanjutnya ada secara berkelanjutan melakukan perbaikan atas prosedur manajemen risiko pasar melalui proses pemantauan dan pengukuran risiko pasar termasuk limit pada aplikasi Treasury Front End. Yang selanjutnya adalah risiko likuiditas. Pendanaan bank dari segmen retail yang menjadi fondasi dasar likuiditas bank tetap bertumbuh. Terkait perbaikan pada profil risiko likuiditas, ada beberapa hal yang telah dilakukan oleh bank antara lain itu adalah unit kerja manajemen risiko melakukan fungsi sebagai middle office. Dalam transaksi likuiditas yang salah satu tanggung jawabnya adalah mengusulkan kepada direksi penetapan limit dealer secara berjenjang dengan sesuai dengan unit kerja dan jenjang jabatannya masing-masing. Yang kedua itu adalah memantau kondisi likuiditas bank melalui cash flow bank secara harian dan perkiraan dana masuk dan keluar secara harian. Selanjutnya adalah risiko operasional. Secara berkelanjutan, bank terus mengupayakan perbaikan atas profil risiko operasional. Antara lain, memperbaiki proses pengelolaan risiko pada proses implementasi produk atau aktivitas baru. Yang kedua adalah mengimplementasikan Orion untuk memastikan adanya kepemilikan risiko dan kontrol atas risiko pada setiap RTU. Yang selanjutnya adalah risiko hukum. Dengan menyadari konsekuensi dari aktivitas bisnis yang dijalani dari segi legal, maka bank secara kontinu terus melakukan upaya perbaikan dalam hal tersebut. Yang pertama adalah melakukan perbaikan kerangka manajemen risiko melalui ketentuan dan standarisasi pembuatan kontrak serta pengelolaan notaris mitra bank.
Selanjutnya adalah melakukan perbaikan proses manajemen risiko melalui pelaksanaan legal due diligence atas bad bank account, melalui kajian hukum atas aksi korporasi bank korporasi bank melakukan review atas ketentuan terkait operasional dan produk bank dari sisi hukum dan membentuk percadangan atas kasus-kasus yang telah memperoleh keputusan pada tingkat pengadilan. Selanjutnya adalah risiko strategik. Pada bank melakukan perbaikan atas profil risiko strategik, bagaimana penjelasan di bawah ini. Yang pertama adalah melakukan perbaikan kerangka manajemen risiko melalui menetap rencana bisnis bank RBB sesuai dengan kondisi bank termasuk melaksanakan proses efisien. Yang kedua adalah melakukan perbaikan proses manajemen risiko dengan terus melakukan beberapa upaya melakukan proses internal yang dibutuhkan dengan investor baru yang berminat untuk melakukan penanaman modal bank. Selanjutnya adalah risiko kepatuhan. Bank terus berupaya melakukan perbaikan atas profil risiko kepatuhan, antara lain melakukan penguatan atas penerapan program APU dan PPT yang efektif dan efisien. Kedua, memantau aspek prudensial banking dengan membuat dashboard rasio prudensial banking. Dan selanjutnya adalah risiko reputasi. Bank secara kontinu terus mengupayakan perbaikan atas profil risiko reputasi, antara lain menjalin komunikasi dan hubungan yang baik dan intens dengan media, khususnya media yang rutin memberitahu tentang isu bank. Menetapkan iklan dan berpartisipasi dalam event media atau sponsorship. Yang selanjutnya adalah risiko imbal hasil. Bank melakukan beberapa perbaikan atas profil risiko imbal hasil, antara lain melakukan pemantauan atas pricing dana nasabah dan pengadilan atas cost of fund yang dibahas dalam rapat ALKO. Yang kedua, mempercepat penyelesaian bad bank. Yang ketiga, menurunkan konsentrasi pendanaan pada nasabah besar dengan pricing yang mahal. Selanjutnya adalah risiko investasi. Upaya untuk memperbaiki profil risiko investasi sejalan dengan upaya perbaikan yang dilakukan pada profil risiko kredit, antara lain melakukan pemantauan dan perbaikan pembiayaan berdasarkan akad pembiayaan dan juga memperbaiki kualitas pembiayaan berbasis bagi hasil secara terus-menerus. Yang kedua adalah melakukan kajian atas kinerja pembiayaan termasuk pembiayaan berbasis bagi hasil dan jual beli. Dan melakukan kajian untuk mengembangkan ketentuan produk pembiayaan berdasarkan akad dengan mitigasi yang memadai sehingga mengurangi risiko pada bank. Materi selanjutnya adalah cara Bank Muamalat Indonesia melakukan kegiatan bisnis melalui pasar uang antar bank syariah. Bank Muamalat Indonesia meluncurkan produk investasi pada surat berharga atau yang dapat disebut dengan sukuk. Pada Bank Muamalat Indonesia sejak tahun 2012 dipercaya oleh pemerintah melalui Kementerian Keuangan menjadi salah satu agen penjualan sukuk negara retail atau SR. Sukuk negara retail atau SR adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas penyertaan terhadap aset SBSN dalam denominasi rupiah dengan tingkat imbalan tertentu yang telah ditetapkan oleh fixed coupon. Sukuk negara retail atau SR diterbitkan khusus untuk investor individu warga negara Indonesia di pasar perdana, serta dapat dimiliki oleh individu maupun lembaga, perusahaan, yayasan, lembaga keuangan melalui pasar sekunder. Keuntungan dari berinvestasi sukuk retail. Yang pertama adalah aman dan sesuai syariah, nilai pokok investasi dan imbal hasil dijamin pemerintah RI dan telah memperoleh opini Dewan Syariah Nasional. Yang kedua adalah tetap, imbal hasil dibayar dalam jumlah tetap setiap bulan hingga jatuh tempo. Yang ketiga adalah terjangkau dan fleksibel. Nominal investasi mulai dari
5 juta rupiah dan dapat dicairkan sebelum jatuh tempo. Risiko investasi pada sukuk negara retail yang pertama adalah risiko gagal bayar atau default risk. Apabila investor tidak dapat memperoleh pembayaran dana yang dijanjikan oleh penerbit pada saat produk investasi jatuh tempo, baik imbalan atau kupon dan pokok. Yang kedua adalah risiko pasar atau market risk. Potensi kerugian bagi investor atau capital loss karena menjual sukuk negara retail sebelum jatuh tempo dengan harga jual di bawah harga beli. Kondisi ini dapat dihindari dengan memegang sukuk negara retail sampai dengan jatuh tempo. Yang ketiga adalah risiko likuiditas atau liquidity risk. Potensi kerugian jika investor kesulitan melakukan penjualan di pasar sekunder. Risiko ini dapat dimitigasi karena PT Bank Muamalat Indonesia atau BMI selain bertindak sebagai agen penjual juga sebagai standby buyer di pasar sekunder. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nur Falah. Next slide. Dan sebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada Bank Muamalat Indonesia serta upaya pencegahan dan penyelesaiannya terhadap masalah tersebut. Pada proses menyalurkan dana bank, pasti akan dihadapi dengan berbagai risiko. Di antara risiko yang dihadapi adalah lembaga keuangan, paling dominan adalah risiko pembiayaan. Risiko pembiayaan adalah risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan pihak yang diberi pembiayaan dalam memenuhi kewajibannya. Pembiayaan bermasalah yaitu pembiayaan yang terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bagi hasil atau margin. Terjadinya tunggakan maupun gagal bayar kembali dana yang disalurkan kepada para penerima pembiayaan harusnya diupayakan sedemikian rupa sehingga mencapai angka pada tingkatan yang paling kecil. Kecilnya angka tunggakan maupun kegagalan pembayaran akan menjadi indikator keberhasilan lembaga keuangan dan dalam mengelola usahanya. Dengan kata lain, kecilnya angka tunggakan maupun gagal bayar menunjukkan bahwa tingkat pembayaran kembali yang tinggi. Terjadinya masalah pada pembiayaan disebabkan beberapa faktor, baik itu faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor eksternal dapat disebabkan oleh sikap dan perilaku nasabah, kondisi perekonomian, manajemen, dan keuangan. Sedangkan faktor internal bisa terjadi karena sistem dan prosedur, kelemahan sumber daya manusia, kelemahan monitoring, kelemahan pembinaan, kelemahan pengawasan, adanya skema atau setting pembiayaan yang kurang tepat. Next slide. Faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah mudharabah di Bank Muamalat. Yang pertama itu ada adversity, perubahan dari siklus usaha di luar kontrol bank dan nasabah seperti bencana alam, sakit, dan kematian. Kemudian ada mismanagement, yaitu ketidakmampuan nasabah mengelola kegiatan usahanya dan menjaga kondisi keuangan sesuai dengan cara-cara kegiatan usaha yang sehat dan hari-hari. Dari hari-hari. Kemudian ada fraud, yaitu ketidakjujuran debitur dalam memberikan informasi dan laporan-laporannya tentang kegiatan usahanya, posisi keuangan, hutang, piutang, persediaan, dan lain-lain. Next. Kemudian pencegahan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah Bank Muamalat Indonesia. Yang pertama itu preventif oleh pejabat bank. Yang kedua itu dalam preventif ini ada antisipasi gejala dini pembiayaan bermasalah, kemudian mengembalikan keputusan melalui komite pembiayaan, kemudian pemisahan fungsi maker, checker, dan approval, kemudian penerapan managing callability, dan perhitungan tingkat kesehatan pembiayaan pelaksanaannya, yaitu
Satu, lakukan evaluasi atas setiap pembiayaan yang dikelola, terutama pembiayaan dengan KAL 2, 3, 4, dan 5, namun tidak menutup kemungkinan untuk melakukan evaluasi terhadap pembiayaan KAL. Terus yang kedua, buatkan action plan penyelesaian pembiayaan. Yang ketiga, buatkan proyeksi KAL setelah action plan pembiayaan dilakukan. Dan yang kedua ada strategi pembiayaan bermasalah Bank Muamalat Indonesia, evaluasi ulang pembiayaan yang menyangkut 7 aspek. Nah, 7 aspeknya ini yaitu aspek manajemen, aspek pemasaran, aspek produksi, aspek keuangan, aspek yuridis, aspek jaminan, dan aspek nilai jaminan atau relaksasi. Kemudian yang ketiga ada pengelompokan penanganan akun penyelesaian pembiayaan dengan revitalisasi. Kemudian yang keempat ada penyelesaian melalui jaminan. Penyelesaian melalui jaminan dilakukan bila berdasarkan hasil evaluasi ulang pembiayaan. Nasabah sudah tidak memiliki usaha dan nasabah tidak kooperatif untuk menyelesaikan pembiayaan. Revitalisasi proses tidak dapat dilakukan. Kemudian yang kelima ada penyelesaian melalui BAMUI atau Badan Arbitrase Muamalat Indonesia sesuai dengan klausul pasal 17 Perjanjian Pembiayaan. Setiap sengketa yang timbul berdasarkan perjanjian yang dibuat antara nasabah dan Bank Muamalat Indonesia. Kemudian yang keenam ada penyelesaian dengan cara litigasi. Litigasi ini adalah penyelesaian pembiayaan melalui jalur hukum yang dilakukan melalui pengadilan. Next slide. Kemudian ada upaya Bank Muamalat Indonesia dalam meningkatkan performanya serta upaya dalam meningkatkan pertumbuhan industri bank syariah di Indonesia. Bank Muamalat Indonesia senantiasa meningkatkan performa bisnisnya melalui layanan prima di seluruh jaringan usaha serta mengembangkan produk dan jasa yang mampu mengakomodir kebutuhan nasabah baik perorangan maupun korporasi. Bank Muamalat Indonesia yakin dengan dukungan pemerintah, otoritas maupun bank sentral, penetrasi industri perbankan syariah akan semakin tinggi. Dan Bank Muamalat Indonesia akan senantiasa mempersiapkan diri untuk dapat bersaing dalam kompetisi antar perbankan syariah dan juga perbankan nasional. Slide sebelumnya, next slide. Next slide, moderator. Ya, ini udah next slide. Terus, ya. Rencana bisnis Bank Muamalat Indonesia pada tahun 2020 ini diprioritaskan atas 3 fokus utama yaitu Creative Transformation. Sejalan dengan tema RBB tahun 2020, Bank Muamalat Indonesia akan fokus bertransformasi untuk menjadi sebuah bank yang produktif dan efisien untuk memberikan layanan yang prima kepada nasabah. Beberapa inisiatif yang akan dilakukan terkait dengan fokus Creative Transformation diantaranya adalah penyempurnaan dan perampingan organisasi. Kemudian yang kedua adalah Swift Recovery. Pada tahun 2020, Bank Muamalat Indonesia akan tetap melanjutkan dan meningkatkan proses pemulihan pembiayaan bermasalah serta pencegahan terhadap potensi macet pada pembiayaan existing. Kemudian yang terakhir adalah Shaping the Healthy Business. Dalam upaya meningkatkan pertumbuhan bisnis yang sehat dan berkelanjutan, Bank Muamalat Indonesia akan menguatkan seluruh aspek pada sumber pendapatan seperti pembiayaan yang sehat, pendanaan yang murah, peningkatan free base income, optimalisasi pendataan treasury dengan likuiditas yang kuat, akselerasi pada ekosistem bisnis halal, dan menangkap peluang bisnis baru. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Nova Salsabila. Sudah selesai materi kita kali ini. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih juga atas perhatiannya. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk kita semua.
Baik, saya akhiri saja. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.